Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansari ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'd. Para pemirsa, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Darul Mukhni Al-Maliki yang sangat kami cintai dan kami muliakan, para asatidah, para wali-wali santri serta anak sekalian, santriwan santriwati Ponpes Darul Mukhni Al-Maliki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita masih berada di penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang Allah berikan kesempatan kepada kita tahun ini menjadi Ramadan yang terindah dan terbaik. Dalam kesempatan yang singkat dan mulia ini, pertama-tama saya selaku pribadi atas nama keluarga pengasuh Ponpes Darul Mukhni Al-Maliki, atas nama Majelis Masjid Guru, yang pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan dan rasa terima kasih yang tiada hingga atas semua aktivitas kegiatan yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan khususnya, dan pada tahun ini umumnya dalam pendidikan di pondok kita, dan termasuk beberapa aktivitas kegiatan-kegiatan juga yang kita laksanakan melalui media online. Anak-anak sekalian, Al-Quran ini sangat istimewa dan luar biasa, apalagi di bulan suci Ramadan. Kenapa kami menjadikan tradisi ini dan mendorong sekalian seluruh santri-santri untuk lebih intens membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Bahwa sekalian, banyak sekali hadis-hadis riwayat-riwayat menceritakan tentang keistimewaan Al-Quran, keistimewaan Ramadan dan ibadah di bulan Ramadan. Kita sering betul mendengar hadis bersabda baginda Rasulullah SAW, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, bal alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi ketika kita membaca alif lam mim saja sudah 3 huruf kita dapat pahalanya. Dihitung 3 huruf, dan setiap hasanah kebaikan bi asyri amsalihha, dibalas oleh Allah dengan 10 kali kebaikan itu. Jadi ketika kita membaca alif lam mim 3 huruf dibalas oleh Allah sebanyak 30. Ini paling amat besar. Ini di antara keistimewaan bulan suci Ramadan sekalian. Maka saya kira kalau kita boleh berbicara matematik, walaupun ini tidak seperti itu, jadi seakan-akan ketika antum mampu menghatamkan 1 kali saja di bulan Ramadan, sama saja kita menghatamkan 10 bulan. Bahkan dalam hadis keutamaan Ramadan, Rasulullah sampaikan, wa Allah yudha'ifu liman yasha. Bisa jadi Allah melipat gandakan dengan apa yang Allah lebih dari itu. Bahkan sekalian, bisa jadi Allah lipat gandakan lebih banyak daripada yang kita bayangkan dengan mulanya bulan suci Ramadan. Terlebih-lebih ketika kita membaca Al-Quran, di mana kita ketika itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ini tentu saja lebih istimewa lagi sekalian. Maka inilah yang kemudian membuat kami dan guru-guru selalu mendawamkan, mewajibkan santri-santri untuk baca Al-Quran. Sekalian, ini pun istimewa. Sebab apa? Subhanallah, ada satu hadis Rasulullah yang selalu sering saya baca hadis ini, karena saking saya bersyukur dan berdoa dan berharapnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Nabi, man qara'al Qur'ana wa amila bihi, barang siapa yang membaca Al-Quran dan diamalkan Al-Quran itu, ul bisa walidahu, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya
tajan yaumal qiyamati, mahkota nanti pada hari kiamat. Jadi ketika ada seseorang anak di mana dia membaca Al-Quran, dia amalkan Al-Quran itu, kedua orang tuanya dipakaikan mahkota oleh Allah. Yang membaca Quran, yang mengamalkan Quran, anaknya. Yang dipakaikan mahkota oleh Allah, kedua orang tuanya. Jadi bisa dibayangkan betapa besar. Dan saya ketika jadi santri, membayangkan antum sekarang menjadi santri, kita punya orang tua, antum punya orang tua, maka harus kalian hadiah yang amat besar yang kita bisa berikan kepada orang tua kita yang memondokkan kita, yang dengan hati yang perih jauh dari kita, di mana mereka tengah sayang mendidik, sayang berdekat dengan kita, diantarkan ke tempat di mana jauh dari mereka. Mereka mencari biaya, membiayai kita, mendoakan kita dengan tetesan air mata. Terkadang mereka sakit, mereka tidak cerita kepada kita. Terkadang mereka kesulitan, mereka tidak cerita kepada kita. Apapun yang kita minta, mereka usahakan untuk ditunaikan, diberikan. Bahkan terkadang yang diberikan kiriman makanan untuk kita lebih nikmat, lebih enak ketimbang mereka yang mereka makan di rumah. Mudah-mudahan seluruh wali-wali santri Ponpes Darul Al-Maliki besok termasuk di antara hamba Allah dan umat Rasulullah yang akan Allah pakaikan mahkota di atas kepala mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan dawuhu ahsan min dawi syamsi fi buyuti dunya law kanat fikum. Mahkota ini bahkan bercahaya terang seperti cahaya matahari yang menerangi kamar-kamar rumah-rumah kita yang gelap di siang hari. Kata Nabi, "Famazannukum billadzi amila bihi." Kalau yang membaca antum, kita, orang tua kita yang diangkat derajat dipakaikan mahkota, apalagi kita yang membaca. Bisa dibayangkan kalau asbab antum kita sebagai anak membaca dan mengamalkan Quran, orang tua kita diangkat derajat begitu hebatnya, membuat iri kaum muslimin yang lain yang melihat, mengatakan betapa beruntungnya antum, betapa bahagianya anda karena jerih payah mereka. Mereka mau sabar, mereka mau telaten mendorong anak mereka membaca Quran, mengamalkan Quran. Kata Rasulullah, apalagi yang membaca dan mengamalkannya. Tentu anak sekalian lebih hebat lagi. Bahkan subhanallah dalam hadis lain, ketika anak ini membaca Quran, mengamalkan Quran, kata Nabi, adkhalahullahu al-jannah. Ini anak akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Dan yang istimewa, diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya. Bahkan mestinya mereka masuk neraka. Subhanallah. Itu hadis ini kami baca dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah yang ditulis oleh Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Maliki, di mana beliau menerangkan dalam bab Fadilah Al-Quran begitu banyak hadis, diantaranya hadis-hadis tadi yang saya baca itu. Yang kedua, bahkan untuk para wali santri, untuk guru-guru, bahkan santri kita seluruhnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi? Inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahu al-ma'u. Kata Nabi, hati ini hati itu bisa berkarat, saudara-saudara perjamaah sekalian, para bapak ibu sekalian. Hati ini bisa berkarat seperti berkaratnya besi ketika terkena air. Bahkan kalau ini tidak dibersihkan, mungkin akan menutupi semua permukaan besi, tidak kelihatan putihnya besi lagi, menutupi semua yang ada pada besi itu. Kemudian ketika Nabi menyampaikan bahwa hati ini bisa karatan, bisa tertutup,
bisa mahjub, bisa tidak masuk cahaya, bisa tidak melihat kebenaran, bisa berkarat seperti berkaratnya besi ketika kena air. Bahkan apabila tidak segera dibersihkan, ini bisa menutupi semua, sama sekali tertutup, sama sekali tidak masuk cahaya dan hidayah. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Sahabat kaget, gila ya Rasulullah, wa ma jalauha. Sahabat ngomong, ya Rasul, kalau pahaya begitu, apa obatnya ini? Apa caranya ini ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, kathratu dzikri mauti wa tilawatul Qur'an. Dan memperbanyak daripada kita berzikir dan kita membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Quran ini adalah obat juga buat kita seluruhnya. Maka kepada Bapak Ibu sekalian, mari dampingi anak-anak kita membaca Al-Quran. Kita pun mengusahakan membaca Quran, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi obat untuk membersihkan hati kita agar tidak karatan, sehingga cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya ilmu, cahaya hidayah, cahaya kebaikan dan cahaya ketaatan bisa masuk dan bersinar dari hati-hati kita. Banyak mengingat mati bahwa kita saat kembali kepada Allah, sehingga kita bersupaya untuk segera mempersiapkannya, dan banyak membaca Al-Quran agar hati kita lembut menerima cahaya hidayah Allah, agar bersinar dan memahami agama, sehingga kita taat, tidak berat dalam ibadah, tidak berat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang kami sampaikan dalam bab Al-Quran ini adalah bersabda baginda Rasulullah SAW dari Abi Umamah. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u al-Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, kata Nabi, karena nanti Al-Qur'an datang pada yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi, akan menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Maka bulan Ramadan yang mulia ini adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Masih banyak hadis yang lain yang mungkin tidak dapat kami sampaikan dengan terbatasnya waktu. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada kita seluruhnya, amin. Dan kalau tahun ini kita kurang maksimal, merasa masih banyak kekurangannya, kita berdoa mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, masih berjumpa Ramadan yang akan datang. Ilmu ini menjadi bekal kita memasuki Ramadan yang akan lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami juga berterima kasih bukan hanya kepada seluruh guru-guru, para wali santri dan santri, tetapi juga kepada seluruh alumni yang tahun ini kami minta untuk mereka memberikan kalimat taujihat 5-10 menit sebagai silaturahim kepada seluruh adik-adik kelas mereka. Terakhir, kami ingin sampaikan juga bahwa insya Allah semua kegiatan pendidikan dan kegiatan Ramadan sudah tuntas selesai sampai hari ini. Insya Allah kita akan memasuki Idul Fitri, memasuki bulan Syawal, dan sebagaimana sudah kami sampaikan dalam surat edaran kapan santri itu akan masuk ke pondok kembali, sebagaimana jadwal kami buat pada awal Juni. Walaupun nanti apabila ada perubahan, maka akan kami sampaikan lewat WA dan berita melalui akun-akun pesantren. Kenapa? Sebab ketika kami kemarin juga rapat dengan beberapa pengasuh pesantren, dengan guru-guru kami, bahwa hal ini memang rata se-Indonesia seluruhnya sama. Ketika santri sekarang sudah liburan dan kapan baliknya mereka, yang paling tepat adalah menunggu pengumuman pemerintah. Kapan sekolah itu bisa mulai dibuka, kapan pesantren itu sudah mulai kita melaksanakan aktivitas pendidikan. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ujian atau penyakit corona ini yang sekarang mewabah di Indonesia segera diangkat, dipelihara kita semuanya, diberikan kemudahan sehingga kita bisa melakukan aktivitas pendidikan kita kembali, dan orang-orang tua kita dapat melaksanakan aktivitasnya sebagaimana biasa dengan ridha Allah Ta'ala. Dan anak sekalian, kami berpesan kepada antum semuanya, jagalah akhlakul karimah, sambung silaturahmi sekuat-kuatnya dengan tetap menjaga daripada pedoman-pedoman kesehatan yang sekarang ini berlaku,
kemudian minta maaflah kepada orang tua kita, minta ridho dan minta doa. Mumpung antum sekarang berada di rumah dan di bulan yang Ramadan yang mulia ini. Ridullah fi ridul walidaini wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah adalah ridho kedua orang tua kita, murkanya Allah murkanya kedua orang tua kita. Mungkin kita membentak mereka, mungkin kita sering marah kepada mereka karena ketidakadaan pengetahuan kita. Tetapi sekarang ketika antum berada di rumah, tolong dirubah. Sekarang kita berkhidmat kepada mereka, kita yang melayani mereka. Jangan membuat mereka sakit hati, jangan membuat mereka kecewa. Para bapak ibu rahimakumullah sekalian, perjalanan pendidikan bukan perkara yang sebentar, memerlukan waktu, memerlukan tenaga, dan perlu daripada pembinaan yang terus menerus. Maka sekarang ketika anak-anak berada di rumah, didik dan bimbinglah mereka. Sebab seluruhnya perlu kerja keras baik dari guru-guru maupun kedua orang tua kita. Tidak ada sesuatu yang langsung jadi, semuanya perlu proses. Anu sekalian, ibarat kita menanam pohonan, ketika kita nanam benih, ketika dia tumbuh ke atas, ketika dia mulai miring, tolong dibantu dilempengin. Dia miring lagi, dilempengin. Kalau perlu kita kasih kayu, kita ikat biar tumbuh ke atas dengan sempurna. Kita pagar agar jangan sampai dimakan binatang. Nanti kalau dia sudah besar, dia menghasilkan buah, kita yang akan menikmati. Tapi kalau kita biarkan dia miring, dia jatuh, dia patah, naudzubillah, tidak ada lagi obatnya. Kita biarkan kemudian diambil oleh rekan-rekannya, oleh lingkungan yang menjadi rusak, dimakan oleh kambing, maka tidak akan kita bisa nikmati selamanya. Maka akan menjadi penyesalan yang amat menyesal kalau fase ini kita gagal dalam mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berpesan betul, dengan kasih sayang peluk mereka, bangunkan mereka, didik mereka. Jangan memandang buruk kepada anak kita, kita memandang jelek pada anak-anak kita. Kita anggap ketika anak sudah masuk pesantren langsung jadi orang hebat, sehingga kita memandang semuanya salah, semuanya kurang, kita membenci anak kita. Tidak ada yang langsung jadi. Pesantren bukan lembaga sulap yang nyulap orang tiba-tiba langsung jadi orang hebat. Tidak, perlu proses. Jangankan santri yang masih anak-anak, yang masih remaja, yang sedang proses pendidikan. Kita lihat di tengah-tengah masyarakat, orang-orang dewasa, orang-orang pinter, banyak orang pandai sekitar kita. Untuk sholat jamaah saja masih berat, untuk jujur saja masih berat, untuk menahan nafsu saja masih berat, untuk sholat subuh berjamaah saja masih berat. Jadi sebetulnya ini adalah PR kita semuanya. Maka para wali santri pada anu sekalian, mari kita berkhidmat kepada Allah, jadikan Ramadan yang mulia, baca Quran, berkhidmat kepada orang tua kita untuk mendapat ridho, dan kepada Bapak Ibu sekalian, inilah waktu Bapak dan Ibu sekalian untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah, menjadikan anak kita anak yang soleh. Saya mau baca dua buah hadis sebagai penutup. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam ay min ba'di riwayah idza mata ibnul insan. Apabila seorang meninggal, in qata amaluhu, putus dia amalnya semuanya. Illa min salasin, kecuali tiga, sedekatin jariyatin, sedekah jariah yang rajin kita keluarkan. Rizkinya dari Allah, Allah yang modalin kita. Tapi pahalanya mengalir terus kepada kita. Hebatnya Allah membekali buat kita semuanya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu manfaat. Kita ketika hidup menasihati orang, mengajak orang, melempengkan orang, memberikan halal haram, memberikan orang jadi ilmu, jadi manfaat, jadi punya rezeki yang halal. Apalagi kami selaku guru-guru, maka ilmu ini walaupun kami sudah wafat, kita sudah wafat, terus mengalir pahalanya. Ilmu Allah yang ngasih, Allah yang modalin kita. Dua modal sudah dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, para anu sekalian, antum kita ini akan menjadi anak dan akan menjadi orang tua. Anak pemberian Allah, Allah modalin kita. Ketika dikasih oleh Allah, kita bisa didik dan bimbing dengan sekuat tenaga, baik kita didik sendiri maupun kita titipkan dengan biaya dari kita, dengan pengawasan dari kita. Anak menjadi dengan soleh, besok anak kita akan mendoakan kepada Allah yang tiada hentinya walaupun kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak satu saat kembali ke pangkuan Allah, ternyata anak ini kemudian min ahli nar, naudzubillah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ada dan anak-anak kita, keluarga kita, yang besok ternyata dia tidak punya amal,
dia tidak punya ibadah, dia tidak mengerti halal haram, dia tidak mengenal Al-Quran, dia tidak taat kepada Allah, ketika hidup dia ahli maksiat, begitu banyak dosanya. Na'udzubillah. Ketika mereka akan dimasukkan nerakanya Allah Ta'ala, para jamaah sekalian, mereka kemudian berdiri, ya Rabbana, komplain mereka kepada Allah itu, ya Rabbana khud lana bihaqina minhu fa innahu ma'allamana manajhal. Ya Rabb, kata keluarga kita, istri kita, kata anak-anak kita, jangan dulu masukkan saya ke dalam neraka ya Rabbana. Saya ini begini nggak ngerti karena saya tidak pernah dididik. Ketika saya dulu mondok disuruh berhenti. Ketika saya pengen ngaji, saya dulu tidak diizinkan. Bahkan ketika saya pengen mengerti agama, orang tua kami keberatan umpamanya. Tidak mengarahkan kami, tidak mendidik kami, tidak mengajarkan kami, dan tidak menyerahkan kami kepada orang yang bisa mendidik kami. Tidak membiayai kami. Tidak berusaha untuk mendidik kami agar kami paham Al-Quran dan agama. Sehingga kami jadi begini hidupnya. Kami hanya cuma dididik untuk bisa membaca. Kami hanya dididik untuk bisa hidup. Hanya untuk bisa bekerja, tapi tidak pernah diajarkan untuk bisa taat kepada Engkau. Nanti dulu ya Rabbana, jangan dulu masuk dalam nerakanya Engkau ya Rabbana. Khudh lana bihaqina minhu, tolong ambil hak kami yang ada pada mereka. Karena hak anak terhadap orang tua adalah anak wajib diberikan Al-Quran, diberikan ilmu pemahaman kepada agama. Kalau kita sanggup kita didik, tidak sanggup dengan cara kita berikan kepada orang yang bisa mendidik, kita biayai mereka, kita ajarkan mereka. Khudh lana bihaqina minhu, ambil hak kami. Fa innahu ma'allam man jahal. Fa innahu ma'allam man jahal. Fa innahu ma'allam man jahal. Itu orang tua kami enggak pernah memberikan tahu apa yang kami bodoh, apa yang kami tidak ketahui. Kami tidak sembahyang, dia diam saja. Kami tidak sholat, dia diam saja. Subhanallah, betapa berat Bu sekalian. Maka hari ini saya sampaikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, beruntung bersyukurlah kepada Allah yang kuat, yang istiqomah, yang tegar. Beruntunglah kepada Allah. Kenapa? Di antara amanah Allah, anak ini mau mereka masuk pesantren. Ini taufik dan hidayah yang luar biasa, yang amat besar, yang amat berharga. Selamat mendidik di rumah, selamat mendampingi putra-putri kita. Semoga Bapak Ibu selama Ramadan di rumah, selama liburan, merasakan bagaimana yang kami rasakan selama mereka di pesantren. Sama-sama mendidik. Kami doakan mudah-mudahan semuanya istiqomah, dan doakan kami juga istiqomah. Mudah-mudahan kita kembali lagi dapat berjumpa bersama-sama untuk melanjutkan pendidikan kita. Kita dorong anak-anak kita menjadi orang yang soleh dan solehat biidznillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh wali santri, guru-guru dan anu sekalian. Selamat Ramadan, selamat Idul Fitri. Jaga akhlak dan jaga perilaku kita sebaiknya di rumah kita masing-masing. Ayo kita manfaatkan, kita tunjukkan bahwa kita adalah kebanggaan orang tua kita, bahwa kita adalah santri bisa. Terima kasih banyak, mohon doanya. Wal afu minkum, hadanallahu ikum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.